Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Baik, perkenalkan, nama Ibu Dewi Tamila yang untuk 1 tahun ke depan insya Allah akan membimbing kalian dalam pembelajaran kimia. Salam kenal semuanya. Nah, sebelum masuk kepada materi, Ibu pengen tanya dulu, kalian pernah belajar kimia waktu SMP? Pernah mengenal atom? Pernah mengenal unsur? Mungkin sebagian ada yang udah, ada yang belum ya. Nah, disinilah kita akan mempelajari kimia lebih dalam lagi daripada yang waktu kalian pelajari waktu SMP. Baik, bab pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai hakikat ilmu kimia dan peranannya, di mana kajian dalam bab ini ada 4, yaitu terkait ilmu kimia dan peranannya, metode ilmiah, laboratorium kimia, dan materi dan klasifikasinya. Apakah ilmu kimia itu? Apa yang kalian ketahui sejauh ini mengenai ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu beracun, selalu berhubungan dengan zat yang berbahaya. Apa lagi? Pasti sebagian ada yang menjawab seperti itu kan? Tapi pembahasan yang sebenarnya, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, sifat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan materi atau zat tersebut. Baik, dalam menerangkan definisi ilmu kimia, Ibu akan mencontohkannya pada air dan etanol atau alkohol. Nah, air dan etanol adalah 2 zat yang sama-sama berbentuk cairan. Bedanya, kalau air itu adalah mineral yang biasa kita minum setiap hari, kalau etanol itu adalah larutan yang biasa digunakan untuk membersihkan luka. Etanol atau alkohol juga bisa diminum, tapi sifatnya dia akan memabukkan. Nah, kenapa kalau air diminum dia tidak memabukkan, tapi kalau etanol diminum dia akan memabukkan? Pasti ada perbedaannya kan? Nah, kita akan bahas. Kita akan bahas perbedaan air dan etanol dari definisi ilmu kimia. Di mana definisi ilmu kimia yang pertama itu adalah komposisi. Komposisi adalah komponen penyusun materi dan perbandingan berapa banyak tiap komponen dalam materi tersebut. Nah, air itu rumusnya H2O. H2O di mana air tersusun atas 2 atom H dan 1 atom O. Sedangkan kalau etanol atau alkohol, dia rumus kimianya adalah C2H5OH, di mana etanol tersusun atas 2 atom C, 6 atom H, dan 1 atom O. Nah, sedangkan perbedaan antara air dengan etanol bila dilihat dari definisi ilmu kimia yang kedua, yaitu struktur, adalah sebagai berikut. Struktur itu mencakup bagaimana penyusun-penyusun materi saling bergabung membentuk materi yang ukurannya lebih besar. Nah, kita lihat air. Tadi air disusun oleh 2 atom H dan 1 atom O membentuk H2O. Nah, di mana strukturnya atau penyusun-penyusun materinya itu saling bergabungnya dengan membentuk bentuk seperti ini. O yang warna merah, H yang warna putih. Nah, O diapit oleh 2 atom H di kanan dan di kirinya. Sedangkan dapat dilihat
Nah, sedangkan kalau etanol tersusun atas 2 atom C, 6 atom H, dan 1 atom O membentuk C2H5OH. Nah, mereka saling bergabung membentuk struktur seperti ini. Ini warna merah, berarti dia O. Warna putih tuh, 1, 2, 3 di sebelah sana, 4, 5, 6. Berarti dia H. Dan ini yang warna hitam ada 2, berarti dia C. Nah, lihat perbedaan antara air dengan etanol. Kalau tadi air di mana oksigen dia diapit oleh 2 atom H, tapi kalau di etanol di sini O, dia di sini diapit oleh atom H, tapi di sisi lainnya dia bukan berikatan dengan H melainkan dengan atom C. Nah, dilihat dari sini dapat diketahui kan perbedaannya, kenapa akhirnya air dan etanol memiliki sifat yang berbeda apabila diminum, yang satu dia memabukkan dan yang satu dia tidak memabukkan. Nah, selanjutnya definisi dari ilmu kimia yang ketiga yaitu sifat. Dalam kimia ada 2 sifat yang diketahui. Ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Sifat fisika atau sifat fisis adalah perubahan sifat yang hanya dilihat dari wujud dan tampilan tanpa membentuk zat yang baru. Jadi yang berubah hanya wujud dan tampilannya saja. Sedangkan kalau sifat kimia adalah perubahan yang membentuk zat yang baru, di mana pada perubahan ini sifat zat yang baru berbeda dari sifat zat sebelumnya. Nah, sifat fisis atau sifat fisika itu bisa dilihat dari wujud, menghantarkan listrik, warna, kelarutan, dan penguapannya. Bila dilihat dari contoh yang tadi, air dan etanol, bila dilihat dari wujudnya, baik air ataupun etanol, keduanya sama-sama berbentuk cairan. Dan bila dilihat dari menghantarkan listrik atau tidak, air dia dapat menghantarkan arus listrik, tetapi kalau etanol dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, warna. Baik air ataupun etanol itu adalah cairan yang tidak berwarna. Dan keempat, kelarutannya. Etanol dan air sama-sama merupakan cairan yang larut. Dan kelima, penguapannya. Air bila disimpan di ruang terbuka, maka dia tidak akan menguap. Sedangkan kalau etanol disimpan di ruang terbuka dalam sebuah wadah, maka dia akan menguap. Nah, kemudian sifat kimianya. Sifat kimia tadi apa? Ya, sifat perubahan yang membentuk zat yang baru. Nah, di mana bisa dilihat dari terbakar. Air dia tidak mudah terbakar. Sedangkan kalau etanol dia merupakan suatu zat yang mudah. Selanjutnya, untuk perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan, Ibu tidak mencontohkannya dengan air dan etanol atau alkohol, tapi Ibu mencontohkannya dengan contoh yang lain ya. Nah, perubahan materi adalah perubahan yang lebih cenderung pada perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat yang baru atau materi baru. Nah, contohnya di sini ada sebuah setumpuk kayu yang masih sangat bagus dan di sisi lainnya ada arang. Nah, kayu apabila dia dibentuk, maka dia bisa dibentuk menjadi apa saja kan? Bisa menjadi meja, lemari, kursi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau arang, dia tidak bisa dibentuk sebagaimana kayu dapat dimanfaatkan. Nah, kayu dapat berubah menjadi arang apabila dibakar. Tetapi setelah menjadi arang tidak dapat balik lagi menjadi kayu.
itulah yang disebut dengan menghasilkan materi yang baru. Kayu bila dibakar dia akan menjadi arang, tapi arang tidak bisa balik lagi menjadi kayu. Nah, kenapa? Karena arang sudah memiliki sifat-sifat yang berbeda lagi dengan kayu, gitu. Dapat dipahami? Nah, kemudian energi yang menyertai perubahan materi adalah banyaknya energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, untuk penjelasan dari energi yang menyertai perubahan materi ini, kalian akan pelajari nanti saat kelas 2. Jadi di sini cukup garis besarnya saja. Contohnya, saat kayu yang ada di sini itu dibakar untuk berubah menjadi arang, maka kayu tersebut akan mengeluarkan panas. Nah, panas itulah yang disebut dengan energi. Misalnya, panas yang ditimbulkan dari pembakaran kayu sebesar 100 derajat Celcius atau kurang lebih 373 Kelvin yang dapat dimanfaatkan untuk memasak dan lain sebagainya. Gitu. Dapat dipahami? Baik. Manfaat belajar kimia. Banyak sekali manfaat yang dapat kalian peroleh setelah mempelajari kimia. Nah, beberapa di antaranya kalian akan dapat memilah dan memilih zat-zat apa saja yang sekiranya dapat menimbulkan masalah, dan kalian dapat membuat suatu produk yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian juga akan dapat memahami alam sekitar dan kenapa hal tersebut dapat terjadi. Nah, contohnya di sini perhatikan ada pestisida. Pestisida adalah salah satu produk kimia yang digunakan para petani untuk mencegah hama tanaman kan. Tapi apabila penggunaan pestisida berlebihan, tentu saja obat yang tadinya bersifat untuk mengobati, dia akan menimbulkan masalah, yaitu membuat kerusakan terhadap kesuburan tanah. Nah, kemudian ada deterjen. Ada deterjen, sabun mandi, sabun cuci piring. Nah, itu adalah salah satu produk yang bermanfaat yang bisa kalian buat di rumah sendiri apabila kalian sudah tahu kimia itu apa dan bagaimana cara membuatnya. Bahan apa-apa saja yang harus disediakan untuk membuat deterjen, sabun mandi, sabun cuci piring, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalian tentu akan lebih memahami hal-hal atau fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di alam sekitar. Misalnya besi berkarat. Kalau sebelumnya kalian memahami besi berkarat itu ya karena besi berkarat atau karena besi yang tadinya dicelupkan ke air kemudian dipanaskan di bawah sinar matahari. Yang awalnya pemahaman kalian sebatas sana, setelah mempelajari kimia, tentu kalian akan tahu besi berkarat karena terjadinya korosi atau terjadinya kerapuhan di badan besi tersebut dan lain sebagainya. Begitu. Dapat dipahami? Lanjut. Nah, peranan ilmu kimia. Banyak sekali peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di sini Ibu akan menerangkannya cukup 6 saja ya. Sebenarnya masih banyak, bukan hanya 6. Karena ilmu kimia itu salah satu ilmu yang besar dan ilmu yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Nah, yang akan Ibu terangkan di sini cukup 6. 1. Peran kimia dalam dunia kedokteran. Kemudian kedua, peran kimia dalam dunia farmasi. Ketiga, dalam dunia biologi. Keempat, dalam dunia pertanian. Kelima, dalam dunia seni. Dan keenam, dalam dunia kriminologi. Apa sih peranan kimia dalam dunia kedokteran? Dalam dunia kedokteran, kimia dapat membantu dalam mendiagnosis suatu penyakit tertentu. Nah, kenapa seorang dokter dapat mendiagnosis penyakit tertentu antara pilek dengan panas dalam atau antara
tipes dengan TBC, dia dapat membedakan kenapa hal tersebut dapat berbeda. Selain dilihat dari gejala-gejala luar, tentu akan dilihat dari gejala dalamnya. Misalnya dari air liurnya. Oh, dalam kandungan air liurnya ada apa? Ada senyawa apa? Nah, di sana peranan kimia dalam ilmu kedokteran di mendiagnosis penyakit. Gitu. Kedua, peranan ilmu kimia dalam dunia farmasi. Berkaitan dengan dunia farmasi tentu tidak akan terlepas dari obat-obatan. Nah, kimia itu berperan dalam dunia farmasi dalam peracikan obat-obatnya. Antara obat 1 dengan obat 2, nah, dia dibedakan dengan pengetahuan dari ilmu kimia. Selanjutnya, dunia biologi. Kaitan antara kimia dengan biologi adalah dalam mendiagnosis suatu virus. Nah, seperti yang sedang terjadi sekarang ini, pandemi virus corona atau COVID-19. Nah, kenapa COVID-19 dikatakan berbeda dengan SARS yang terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya? Itu karena ada beberapa bagian dari virus tersebut yang berbeda. Nah, di sanalah ada diagnosis virus yang kaitannya antara ilmu kimia dengan biologi. Kemudian, peranan ilmu kimia dalam pertanian adalah pembuatan pupuk. Kira-kira pupuk yang baik untuk tanaman dan untuk kesuburan tanah itu bahan apa saja yang harus digunakan sehingga tidak akan ada tanah yang menjadi gersang seperti gambar ini. Gitu. Selanjutnya, kalau dalam kesenian atau seni, kimia berperan dalam pembuatan cat. Seperti yang kita ketahui, warna atau cat itu kan ada banyak macamnya. Ada krayon, ada dalam bentuk pensil warna, ada dalam bentuk cat akrilik, ada dalam bentuk cat yang bisa dicuci dan lain sebagainya. Nah, perbedaan dari setiap cat tersebut itu adalah peranan dari ilmu kimia juga. Nah, kemudian peranan ilmu kimia dalam dunia kriminal atau kriminologi adalah dalam penentuan adalah dalam penentuan tes urin. Di tes urin itu dapat diketahui seseorang merupakan pengguna obat-obatan terlarang atau peminum alkohol berat atau tidak. Itu bisa dilakukan dengan tes urin yang nantinya akan dicocokkan dengan zat-zat tertentu dari kimia. Apabila bereaksi dan hasilnya iya, maka kemungkinan orang tersebut positif menggunakan zat terlarang atau positif selalu minum alkohol. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Lanjut. Nah, untuk metode ilmiah, materi metode ilmiah Ibu akan sajikan di dalam modul. Silakan dibaca ya. Untuk laboratorium kimia. Nah, dalam laboratorium kimia yang perlu kalian ketahui ada 3. Ada praktikan, alat laboratorium, dan bahan-bahan kimia. Kita bahas satu-satu. Praktikan. Apa sih itu praktikan? Atau siapa sih itu praktikan? Praktikan adalah orang yang melakukan praktikum. Nah, bagaimana seseorang dapat melakukan praktikum dan cara kerjanya seperti apa? Cara kerja di laboratorium itu Ibu sajikan di dalam modul. Ya, silakan dibaca. Baik, di sini ada bahan-bahan kimia. Yang Ibu sajikan bukan rentetan bahan-bahan kimia karena itu akan sangat banyak sekali. Tapi di sini cukup dengan karakteristik bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang sangat banyak dia memiliki kesamaan di sifat-sifatnya. Ada yang mudah meledak, ada yang mudah mengoksidasi, ada yang mudah terbakar, ada yang beracun, ada yang korosif, dan ada yang membuat iritasi.
Itulah kenapa saat kalian nanti main ke laboratorium setelah kita mulai pembelajaran dengan tatap muka lagi, diharapkan tidak sembarangan memegang atau mencium atau membaui bahan-bahan kimia, karena dia memiliki sifat-sifat yang hampir semuanya berbahaya untuk tubuh kita. Ya. Lanjut, bahasan selanjutnya adalah mengenai materi. Dalam pembahasan materi ini akan dibahas 4 sub, yaitu definisi materi, kedua, klasifikasi materi, ketiga, partikel-partikel penyusun materi, dan keempat, perubahan-perubahan pada materi. Apakah materi itu? Ada yang tahu? Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Mohon ini diingat. Nah, contoh dari materi, ingat, pengertian materi tadi apa? Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh dari materi, dia bisa dalam bentuk apa saja. Bisa dalam bentuk cairan, bisa dalam bentuk padatan, bisa juga dalam bentuk gas. Lihat di sini. Bila dalam bentuk cairan, contohnya air. Air dia dituangkan ke dalam satu gelas kosong, dan gelas tersebut jadinya penuh. Itu menandai bahwa air menempati ruang. Dan bila gelas tersebut ditimbang, maka gelas tersebut akan memiliki berat yang berbeda bila gelas tersebut hanya ditimbang dalam keadaan kosong. Gitu. Maksud Ibu begini, bila gelas tersebut ditimbang dalam keadaan kosong, maka beratnya akan muncul, misalnya 30 gram. Dan saat ditambahkan dengan air, maka beratnya otomatis akan bertambah. Mungkin sampai 60 gram dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa air memiliki berat atau memiliki massa. Begitu juga dengan padatan. Kalau padatan itu sudah pasti ya, karena kita bisa lihat dia memiliki ruang dan dia memiliki massa. Gitu. Contohnya rumah ini. Rumah dia menempati ruang, menempati sampai beberapa meter. Dan dia memiliki massa, dia memiliki berat dari temboknya, kacanya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau udara, dia meskipun kita tidak bisa timbang secara langsung dengan menggunakan timbangan yang kita miliki, tapi pada dasarnya udara juga dia memiliki berat meskipun ukurannya sangat kecil. Dan tentunya udara dia menempati ruang, karena udara selalu ada di mana saja, bahkan di ruang yang tertutup sekalipun. Nah, jadi inti dari contoh materi, segala sesuatu baik yang wujudnya padatan, cairan, ataupun gas, maka dia termasuk contoh materi ya. Klasifikasi materi. Materi dibagi menjadi 2. Ada zat tunggal dan ada campuran. Kita bahas satu-satu dulu. Zat tunggal dia dibagi lagi menjadi 2. Ada yang disebut unsur, ada yang disebut senyawa. Dan unsur dia memiliki 3 sifat yang berbeda. Ada yang bersifat logam, ada yang bersifat non-logam, dan ada yang bersifat metaloid atau semi logam. Sedangkan campuran dia hanya dibagi 2 saja. Ada yang disebut dengan campuran homogen, ada yang disebut dengan campuran heterogen. Kita akan bahas satu-satu di sini. Zat tunggal atau zat murni adalah zat yang memiliki komposisi dan penyusun yang tetap. Zat tunggal itu dibagi menjadi 2. Ada unsur, ada senyawa. Kalau unsur itu adalah bentuk materi paling sederhana atau unit terkecil penyusun materi. Unsur dia memiliki beberapa sifat. Ada unsur yang bersifat logam, ada unsur yang bersifat non-logam, dan ada unsur yang bersifat semi-logam atau metaloid. Perhatikan dulu lembar berikut ini.
Ini adalah sistem periodik unsur atau SPU. Untuk kedepannya, kalian akan sering menggunakan SPU. Jadi, Ibu sarankan kalian sudah memiliki SPU baik dalam bentuk soft file ataupun hard file. Kalau hard file, kalian bisa download SPU yang ada di internet, kemudian kalian print, atau kalian bisa juga membeli SPU, sistem periodik unsur yang ada di tempat fotokopian. Biasanya harganya Rp3.000-an. Lanjut, perhatikan daftar unsur-unsur kimia berikut. Ini adalah unsur-unsur kimia, di mana yang warna biru, nah ini biru sampai sini, ke sini. Nah, yang warna biru, baik yang Tosca ataupun yang lebih muda warnanya, dia termasuk bersifat logam. Jadi, yang Tosca ataupun yang lebih muda yang di sini dia termasuk ke dalam sifat logam. Sedangkan yang warna kuning, nah ini dia termasuk ke dalam unsur yang bersifat non-logam. Sedangkan yang warna hijau ini termasuk metaloid atau semi-logam. Logam artinya dia dapat menghantarkan arus listrik atau dia dapat ditarik oleh magnet. Salah satu ciri yang kalian ketahui pasti itu yang berkaitan dengan logam. Benar kan? Sedangkan kalau non-logam dia tidak dapat menghantarkan arus listrik dan tidak dapat juga ditarik oleh magnet. Sedangkan kalau semi-logam dia memiliki sifat yang kadang bersifat logam dan kadang juga mengikuti non-logam. Jadi dia ada di keduanya. Dia ada yang memiliki sifat-sifat kelogaman dan ada juga yang memiliki sifat-sifat ke non-logaman. Sampai sini dapat dipahami? Nah, perhatikan. Ini H, dia sendirian. Ini LI, L-nya besar tapi I-nya kecil. Ini BE, B-nya besar tapi E-nya kecil. Kenapa penulisan tersebut ditulis demikian? Ini adalah aturan yang dibuat oleh Berzelius, di mana dalam penulisan lambang unsur, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan apabila ada dua huruf, maka huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Nah, hidrogen, maka lambangnya cukup H besar saja. Helium, H besar dengan E kecil, dan seterusnya. Dan untuk urutannya, Bu, apakah H selalu posisinya di sini? Ya. Semua yang ada di sini dia sudah mutlak. Dan nanti kita akan belajar bagaimana asal-usulnya, kenapa SPU sudah ditentukan urutannya seperti ini, ya. Untuk sekarang kalian cukup ketahui saja bahwa inilah yang disebut dengan SPU. Sampai sini dapat dipahami? Dan inilah unsur-unsurnya. Hidrogen lambangnya H, litium lambangnya Li. Ini unsur, setiap satu kotak itu satu unsur. Kalau sudah paham yang tadi, lanjut kepada senyawa. Senyawa. Senyawa adalah gabungan beberapa unsur melalui ikatan kimia. Contohnya air atau H2O. Berarti ada ikatan antara H dengan O. Gas karbon dioksida, ada ikatan antara C dengan O. Garam dapur, NaCl, ada ikatan antara Na dengan Cl. Nah, perhatikan. Ini H, ini O. Bila dia bergabung maka membentuk H2O. Ini C, ini O. Bila dia bergabung membentuk CO2, gas karbon dioksida. Dan ini Na, ini Cl. Bila mereka bergabung membentuk garam dapur, NaCl. Dapat dipahami?
Lanjut. Nah, sedangkan klasifikasi materi yang kedua yaitu campuran. Campuran adalah gabungan dari unsur ataupun senyawa tanpa melalui reaksi kimia. Campuran itu dibagi menjadi dua, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Kalau campuran homogen adalah campuran yang komposisi semua bagiannya sama. Contohnya, apabila ada 1 sendok garam atau 1 sendok gula dimasukkan ke dalam segelas air, kemudian gelas tersebut diaduk, maka kita tidak dapat membedakan lagi mana butiran garam dan mana air murninya, karena semuanya sudah tercampur rata. Itu yang dinamakan dengan campuran homogen. Nah, sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang komposisi semua bagiannya tidak sama. Itu artinya masih dapat dibedakan zat yang satu dengan zat yang lainnya. Contohnya, apabila 1 sendok pasir dimasukkan ke dalam 1 gelas air. Nah, apabila 1 sendok pasir dimasukkan ke dalam 1 gelas air, mungkin airnya akan sedikit keruh, tapi itu tidak membuat pasirnya menjadi larut, tidak membuat airnya menjadi homogen, karena kita masih dapat membedakan mana yang airnya saja dan mana yang pasirnya saja. Dibuktikan bahwa di dasar gelas terkandung atau terdapat butiran-butiran pasir yang tidak larut gitu. Lanjut. Nah, untuk pemisahan campuran, Ibu sudah sajikan di dalam modul. Silakan dibaca. Kemudian, partikel-partikel penyusun materi. Materi itu tersusun atas partikel-partikel kecil. Ada yang disebut dengan atom, ada yang disebut dengan molekul, dan ada yang disebut dengan ion. Nah, atom adalah unit terkecil dari unsur. Masih ingat pengertian unsur itu apa? Ya, unsur adalah unit terkecil dari suatu materi. Nah, unit terkecil suatu materi adalah unsur, dan unit terkecil dari unsur adalah atom. Nah, atom itu ini bentuknya. Unsur itu yang tadi yang Ibu sebutkan dalam sistem periodik unsur, itu unsur. Nah, misalnya ini ada unsur H, ya, ini unsur H. Maka yang bulat-bulat ini itu adalah atom-atom penyusun unsur, atom-atom H. Jadi ini adalah atom H, atom H, atom H, atom H, atom H, atom H yang berkumpul membentuk unsur H gitu. Dan apabila atom-atomnya berbaris dengan rapi, itu artinya unsur tersebut berada dalam bentuk padatan. Sehingga satu atom dengan atom lainnya mereka saling berdempetan tetapi tidak saling bersatu. Dapat dipahami? Lihat cirinya, kalau atom dari unsur dia memiliki bentuk yang sama. Bulatan yang ini dengan bulatan yang lainnya sama. Gitu. Dapat dipahami? Lanjut, molekul. Kalau molekul adalah unit terkecil dari gabungan 2 atom atau lebih. Nah, molekul ini dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan molekul unsur, ada yang disebut dengan molekul senyawa. Kalau molekul unsur, dia gabungan dari 2 atom atau lebih atom yang sejenis. Maaf, ulangi. Kalau molekul unsur itu adalah gabungan 2 atau lebih atom-atom yang sejenis. Gambarannya seperti ini. Di sini ada satu bulatan dengan bulatan yang lainnya, tetapi mereka bersatu, membentuk 2. Nah, maka karena dia sama, maka itu adalah gabungan satu atom dengan atom yang lainnya yang sama jenisnya. Maka itu disebut dengan molekul unsur. Sedangkan kalau molekul senyawa adalah gabungan 2 atau lebih atom yang jenisnya berbeda. Perhatikan di sini. Ini ada hitam yang warna kecil dan hitam warna kecil. Mereka sama, tetapi di tengahnya ada bulatan yang lebih besar daripada yang kedua ini. Nah,
mereka bergabung. Jadi bentuknya seperti kepala Mickey Mouse. Benar kan? Nah, mereka bergabung karena mereka berbeda jenis atom, maka ini disebut dengan molekul senyawa. Begitu juga dengan contoh yang ini. Meskipun ukuran mereka sama, tetapi warna mereka beda, itu menandakan bahwa itu tersusun atas atom yang berbeda jenisnya. Sehingga gambar ini termasuk ke dalam contoh molekul senyawa. Nah, apabila senyawanya dalam bentuk padatan, maka mereka akan bergabung seperti ini gambarnya, di mana terlihat rapi, tapi tidak semua bentuknya sama. Dapat dipahami? Nah, selanjutnya, ion. Ion adalah unit terkecil yang bermuatan listrik. Muatan listriknya dapat tanda positif atau disebut dengan kation, dapat pula bertanda negatif atau disebut dengan anion. Nah, untuk contohnya ion kation, ion anion ini begini. Kalau kation itu cirinya suatu unsur tapi di atasnya memiliki pangkat yang bertanda positif. Misalnya H+, Ca2+, NH4+. Sedangkan kalau anion suatu unsur di mana berpangkatnya pangkat negatif, F-, S2-, NO3-. Gitu. Jadi bedakan antara mana kation dan mana anion. Sampai sini dapat dipahami? Kalau dapat dipahami, alhamdulillah. Kita akan bahas mengenai perubahan materi. Tapi sebelum itu, kalian harus mengetahui dulu mengenai sifat materi. Sifat materi ini bergantung pada jumlahnya, maka dibagi menjadi dua. Ada sifat ekstensif dan ada sifat intensif. Sedangkan perubahan materi, dia dibagi menjadi dua juga. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, apa itu sifat ekstensif? Sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah. Yang dapat dilihat jumlahnya, beberapa diantaranya adalah berat atau massa, volume, dan panjang. Ini adalah beberapa yang dapat dilihat jumlahnya, bergantung pada jumlah. Sedangkan kalau sifat intensif itu adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah. Misalnya warna, titik didih, titik leleh, dan kerapatan. Contohnya, ada satu gelas ada satu gelas di mana terdapat jus orange. Dan kemudian ada cawan kecil di mana di dalam cawan tersebut juga terdapat jus orange. Tentu baik jus orange yang terdapat dalam gelas ataupun cawan, mereka memiliki warna yang sama kan? Tidak yang satu mah lebih ketuaan atau yang satu mah lebih kemudaan. Itu yang dimaksud dengan tidak bergantung pada jumlah. Sedangkan kalau yang bergantung pada jumlah, misalnya begini. Ada satu gelas air dalam gelas besar, dan satu lagi ada dalam gelas kecil. Apakah mereka memiliki berat yang sama? Berbeda. Yang gelas besar tentu akan memiliki berat yang lebih besar daripada air dalam gelas kecil kan? Nah, itu yang disebut dengan bergantung pada jumlah. Sampai sini dapat dipahami? Lanjut. Kalau perubahan materi, dia dibagi menjadi dua. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Kalau perubahan fisika, dia hanya mengubah wujud dan tampilannya saja tanpa mengubah sifat sebenarnya materi tersebut. Nah, perhatikan siklus di bawah ini. Gas mengembun menjadi cairan.
Cairan membeku menjadi padatan. Padatan menyublim menjadi gas. Gas dapat menyublim menjadi padatan. Padatan dapat meleleh atau melebur menjadi cairan. Dan cairan dapat menguap menjadi gas. Ini adalah siklus yang dapat balik lagi. Artinya dari gas bisa menjadi padat. Dan dari padat bisa kembali menjadi gas. Contohnya air. Air, dia bila dipanaskan maka dia akan menguap menjadi gas. Dan lama-kelamaan gas tersebut akan menyublim menjadi padatan. Dan padatan dia akan meleleh menjadi cairan. Terus saja seperti itu. Meskipun dia berubah-ubah wujud, tapi dia tetap memiliki sifat air. Gitu. Itu yang dinamakan dengan perubahan fisika. Jadi dia tidak mengubah sifat sebenarnya materi tersebut. Sedangkan kalau perubahan kimia itu perubahan yang membentuk zat baru. Dan zat baru di sini memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan zat sebelumnya, di mana sifat tersebut bersifat kekal. Misalnya kalau tadi dalam pembakaran kayu yang berubah menjadi arang, arang tidak dapat balik lagi menjadi kayu. Gitu. Kemudian kembang api yang sebelum dibakar memiliki bentuk dan wujud serbuk, kemudian dia berbau dan lain sebagainya, tapi saat dia dibakar dan meledak, maka dia tidak lagi memiliki sifat yang sama, atau dari yang sudah meledak ini tidak dapat balik lagi menjadi wujud semula. Itu juga termasuk contoh perubahan kimia. Dan tahu yang paling dekat dengan kehidupan kita apa? Bubur. Bubur dibuat dari nasi yang ditambahkan air dengan jumlah yang lebih banyak airnya. Nah, bubur tidak dapat balik lagi menjadi nasi kan? Itu juga termasuk perubahan kimia. Sampai sini dapat dipahami? Kalau dapat dipahami, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon dibaca modulnya dan diisi latihan soalnya ya. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.